Selamat datang, selamat bergabung Ivanis Official. Pokoknya dibantu tap like dan share. Silahkan. Kita akan live cara mengolah adonan donat dengan menggunakan formulasi bread improver. Pakai apa? emulsifier apa? Pakai TBM sama baker bonus A dan juga ragi. Selamat menonton, dibantu tap like dan share. Yuk mari ngobrol, pokoknya tanya jawab seputar dunia perdonatan. Semalam 2 hari yang lalu kita udah live formula donat dengan menggunakan adonan baker bonus A bread improver, menggunakan adonan soda dan juga adonan maizena. Nah itu kali ini modifikasi adonan menggunakan ragi dan baker bonus A dan juga menggunakan TBM. Jadi selamat menonton, mari kita ngobrol-ngobrol. Selamat menonton, dibantu tap like dan share. Silakan dibantu tap like dan share. Pokoknya sembari kita nonton, sembari memformulasikan adonan donat yang menggunakan formulasi mentega dicairkan dan juga bread improver ditambah dengan TBM. Dibantu tap like dan share, silahkan di follow ya akunnya Ivanisa Official. Jadi kita akan trial seputar resep terbaru atau modifikasi dari jenis kuliner. Untuk kali ini 3 hari ini kita temanya masih seputar dunia perdonatan. Kombinasi resepnya berarti antara ragi, baker bonus A dan juga TBM. Jadi TBM, Opalet, SP bisa, tapi untuk kali ini TBM dulu karena beda jenis juga nanti tekniknya juga formulasinya ada sedikit perbedaan. Kemarin kita udah meracik menggunakan 2 hari yang lalu dengan kombinasi formula dari baker bonus A, ragi dan juga soda. Nah sekarang tanpa soda tapi memakai TBM, ragi dan juga baker bonus A atau bread improver. Jadi teman-teman silakan, ini kita dari step awal mulai ini pengulanan bahan gitu. Dibantu tap like dan share, silakan. Dibantu tap like dan share, teman-teman silakan. Kita akan bikin formula donat modifikasi dari bahan yang antara TBM, baker bonus A atau bread improver dengan ragi yes. Kemarin sama malam itu udah 2 hari kita lihat
temanya masih perdonatan dulu. Memang masih banyak teknik-teknik modifikasi yang menurut saya masih bisa di formulanya itu bisa dikotak-atik kalau untuk dunia bakery gitu. Bulan-bulan yang lalu kita bedah seputar resep vertikal. Untuk sekarang kita bedahnya resep donat. Dibantu tap-tap layar saya di follow ya, di follow Ipanis Atikan, Ipanis official. Nah kita menteganya di air mendidih, jadi di mode cairkan dulu supaya mencampurnya itu cepat. Ini kita langsung meracik untuk 4 kilo ya. 4 kilo terigu pakainya 1 kilo gula. Telurnya berarti 1 kilonya 2 biji, kuning telurnya 1 bagiannya putih telur, jadi telurnya 8 kuning. Untuk 4 kilo itu 8 butir telur, 8 butir kuning telurnya, berarti putih telurnya cuma 4 bagian, jadi separuhnya dari kuantiti kuning telur. Garamnya berarti sekitar 1 sendok itu ya, harusnya sendok teh. Jadi untuk 4 kilo tepung terigu pakainya 2 sendok teh. Jadi per 1 kilo terigu itu cuma setengah sendok teh. Untuk TBM-nya berarti satu sendok teh untuk 1 kilo terigu, jadi pakainya 4 sendok teh. Airnya itu untuk 1 kilo 450 ml, jadi untuk 4 kilo berarti tadi 2 gelas, 8 gelas, 9 gelas. Jadi kan 2 gelas itu 200, 1 gelas kecil itu ukurannya 210 sampai 220 ml. Nah itu ini berarti kalau 2 gelas berarti udah 440 ya. Nah jadi 8 gelas untuk 4 kilo. Paginya ini udah 4 sendok makan. Untuk 2 kilo berarti untuk 4 kilo 2 bungkus. Di follow ya akunnya Ipanisa. Biasanya kalau nggak jam segini malam itu jam 9 ke atas, setengah 10 sampai jam 1 malam kita live cara pembuatan donat dari step awal pengulanan bahan sampai ke proses menggoreng. Di follow akunnya Ipanisa, silahkan di follow. Ini baker bonus A, bread poppernya berarti 1 sendok makan ya. Untuk 4 kilo berarti 4 sendok, untuk teh berarti 8 sendok. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enggak telat. Kita ambil kuningnya dulu. Kuning telurnya buang.
Siang bang, udah ngadem beberapa. Oh iya. Iya Kak Fatima ya yang semalam gabung ya. Ini berarti yang ketiga Kak. Malam kan sekali, terus tadi pagi yang buat di lapak, kali ini yang buat hari ini kurang, berarti yang ketiga. Tadi ada pesanan pagi 70 pieces pesanan dadakan, jadi tadi mulai pagi langsung habis. Ini mulai yang ketiga kali, cuma sedikit-sedikit ah. Malam 4, tadi pagi 2, ini yang sekarang 4, ada pesanan juga. Kan besok juga ada CFD Kak. Ya makasih banyak Kak, mohon doanya ya Kak Fatimah. Mudah-mudahan dilancarkan, mudah-mudahan bisa selalu lab, mudah-mudahan bisa terus berbagi. Nah ini formula yang sekarang beda Kak, jadi dimodif dari yang semalam. Semalam kan menggunakan formulasi soda. Nah kalau ini kita formulasi pakai emulsifier, pakai TBM boleh, Opalet boleh, SP boleh. Kalau ini pakai TBM untuk kali ini. Nah ada apa namanya ya, ada plus minusnya sih sebenarnya. Tapi kalau mau pakai TBM itu soda nggak usah pakai, maizena nggak usah pakai. Jadi kita ngambilnya kekalisan lah memang. Untuk formula yang lainnya tetap sama, kayak ragi, baker bonus A, gula dan lain-lain, terigunya sama, cuma perbedaannya tanpa soda dan tanpa maizena. Ini pakainya TBM. Susu tetap pakai susu bubuk ya. Kalau menurut saya sih gimana ya? Kan ada yang bang nggak pakai susu jadi nggak jadi, enak ya enak. Tapi kalau pakai susu ya lebih enak ya. Hasilnya mantul mana sama yang adonan semalam bang? Kalau segi rasa itu sama, perbandingannya sama. Cuma dari segi tekstur Kak, dia kalau pakai yang TBM lebih ke apa ya, kenyal ya, bedanya kenyal, agak kenyal gitu seperti elastis hasil digorengnya tuh. Bentar sih takut lupa ya, garam, gula, susu, telur, mentega, ragi, baker bonus sudah. Jadi tinggal terigu. Metodenya tetap pakai all in. Metode all in, jadi selain terigu itu dicampur semua, disatukan semua. Kalau mantul sih rasa sama Kak, tapi kalau kita tergantung mau pengen teksturnya kayak gimana. Kalau yang empuk lembut pakainya yang formula soda sama maizena. Tapi kalau mau yang sedikit kenyal gitu, pakainya TBM. Jadi kita kan kalau di teknik donat itu ada yang apa, teknik donatnya itu ada yang padat, ada yang lembut. Nah jadi kalau padat lembut, kalau yang terlalu kan kayak kenyal gitu. Jadi tergantung mata nanti kita bahannya seperti apa gitu. Maka pengennya empuk lembut berarti pakai yang soda. Tapi tekniknya sama kayak kemarin gitu. Jadi nggak ada resting setelah diuleni, cepet-cepet diuleni. Kalau pengennya agak kenyal, adonannya tuh agak kenyal, lebih mirip ke roti, pakainya yang TBM. Karena penting banget pakai emulsifier atau tibatan pakai apa? Iya pakai gula. Ya Kak, seperti udah 2 hari yang lalu masih setia pakai bor. Jadi kalau bor yang dicas ini kan enak, portable gitu, bisa dibawa kemana-mana.
Kalau yang dicolotkin kan harus sesuai panjangnya kabel. Kalau pakai bor ini lebih bisa dibawa kemana-mana enak. Jadi ini airnya juga pakai ini. Cuma tadi kan udah ada tekstur hangat dari mentega yang dipanaskan. Itu apa namanya, raginya udah bereaksi. Pokoknya ini metodenya metode all-in ya. Iya pakai bor. Kalau yang apa namanya? Kalau yang nyiptain bornya bisa ngelihat prosesnya begini kayaknya nangis ya kayak. Udah semua ya, susu, ragi, baker bonus A, TBM, garam, apa namanya, telur, gula pasir, udah semua berarti. Tinggal terigu. Oke. Ya Kak Fatima, makasih banyak nih udah setia, udah nonton terus Ipanisa. Pokoknya kalau enggak lelah itu kita memang kan di lapak ada yang kerja gitu ya. Ada yang kerja, jadi kita udah produksi, yang kerja udah nyetak odading sama donat. Paling kalau kita di rumah nakar-nakar adonan. Jadi kalau memang estafet malam buat pagi buat siang, nah jam segini buat apa namanya, buat sore atau sebelum subuh, atau kalau ada pesanan-pesanan dadakan. Kita kan jualannya juga online juga, share-share via status gitu kan. Ada yang suka pesan-pesan, jadi kita bikin adonan donat dulu baru. Iya Kanifa, iya Kanifa orang mana? Kok tahu orang Lengkong? Tahu ya kita jualan apa, tahu berarti. Jual ayam, jual aneka camilan. Kanifa orang Lengkong juga. Kok bisa tahu? Iya orang Lengkong. Ini pakainya terigunya masih pakai protein sedang ya. Segitiga, merek segitiga. Dibantu laptop layarnya di share di follow ya Ipanisa, silakan di follow. Jadi kalau kita live siang atau malam atau pagi, teman-teman bisa terus mengikuti, ada notifikasi gitu bahwa Ipanisa lagi live. Jadi partner juga penting sih kalau di dunia usaha. Partner. Dibantu tap layar di share, silakan di follow akunnya Ipanisa. Barangkali ada yang segitiga sama lencana merah, bagus mana bang? Kalau untuk adonan gorengan sih sebenarnya lencana masih bisa. Ini kan donat ya, donat itu lebih ke teksturnya kue. Bang jualan di madrasah. Tadi dulu satu-satu. Kalau untuk adonan-adonan seperti donat, bolu dan lain-lain minimal segitiga. Dia kan proteinnya sedang. Kalau proteinnya rendah itu kurang bagus gitu. Dia adonannya, pemekaran proppingnya itu kurang gede, kurang maksimal. Makanya kalau untuk donat menurut saya lah lebih bagus segitiga, apalagi yang lebih tinggi gitu kayak cakra dan lain-lain. Kalau lencana merah saya chicken pakainya lencana merah. Empat. Mang jualan di madrasah ya? Madrasahnya libur, Kanifa?
jangan habis ulangan, nanti masuk lagi seni bagi apa Selasa mungkin. Tapi kalau yang di lapas yang ke Panembongan jualan ya. Ini pokoknya kalau untuk donat kayaknya pakai segitiga sih, protein sedang. Kalau yang untuk gorengan untuk chicken pakainya lancana merah. Ini kanipnya orang mana kak? Kok bisa tahu saya? Jangan masih orang lain juga. Di follow ya, akun Panitanya jangan lupa. Jadi kita nanti saya share seputar resep masakan. Mau jajanan pasar dan lain-lain. Dibantu tak apa yang share silakan. Oh iya, kalau mau yang nanya-nanya formula silakan. Soalnya ini formula kan modifikasinya banyak kak. Ada yang pakai apa, bahan apa, tekniknya harus begini, gramasinya begini, begitu, kurang lebihnya begitu saja aja. Ini untuk yang hari ini, hari ketiga, formulanya yang pakai TBM. Kalau yang kemarin 2 hari, formulanya pakai yang soda kue sama maizena. Kalau pakai soda kue dengan maizena itu lebih mendekati seperti donat kentang. Hanya orang-orang kemarin nyangka donatnya, bang, ini donatnya pakai kentang ya, oh lembut. Enggak, itu padahal modifikasi dari tepung maizena dengan soda kue. Yang penting tekniknya tepat dapat. Makanya silakan sharing aja. Kalau kita lagi lihat ketika dunia perdonatan, donat yang benar-benar yang kita racik. Banyak sebenarnya yang resep-resep di endorse yang lain gitu. Mungkin yang lebih senior banyak. Tapi kita mencoba membedah seputar resep yang benar-benar kita pakai. Di follow ya, di follow, di share, di follow Ivanisa. Jadi kalau kita lihat mungkin jamnya itu kalau malam itu dari jam 9 ke atas. Kalau untuk pagi jam 9, siang jam 1. Pagi biasanya cari di lapak, langsung ngolahnya di lapak. Kalau yang malam itu yang jam 9 ke atas untuk jual di titik para pedagang gitu. Atau ada pesanan pagi hari. Ini menghemat tenaga. Ini proppingnya nggak di propping kak. Jadi proppingnya itu pada proses roading kan ada ya. Ada yang donat itu setelah diulangi di propping ya. Nah berhubung kita ngolahnya itu 4 kilo terus sendiri, proppingnya itu ketika sudah roading. Jadi kan kita ini udah proses mengkalis ya, pokoknya sampai kalis udah jadi. Itu nggak ada jeda resting supaya ngembang, nggak ada istirahat, nggak langsung ke penyetakan roading. Nah jadi kan nanti dia belum ada proses propping, jadi kita nggak bakal kecolongan overpropping karena adonan terlalu banyak buat pencetakan gitu. Jadi pas udah kali di roading, nah pada proses roading yang awal yang starter sampai akhir, proppingnya itu pada yang sudah roading awal. Jadi inti kan kita olah yang pertama kesini estafet, yang ini belum ngembang, yang sana udah ngembang, itu udah siap goreng. Tapi yang ini kejaga terus adonan juga tidak terlalu overpropping. Tekniknya begitu karena kita mengolahnya sendiri, piring-piringnya gitu. Jadi proppingnya itu pada proses setelah roading yang pertama. Jadi pada resting yang step 1 kan resting step 1, yang step 2 dikasih bolong, yang resting ketiga udah ngembang digoreng. Jadi 3 kali restingnya itu pada jeda-jeda pengolahan, bukan pada jeda resting benar-benar dibiarin. Jadi dibiarinnya ketika kita sembari ngolah gitu. Jadi tidak khawatir overpropping adonannya. Resikonya kan gitu kan, kalau kita terlalu banyak atau terlalu telat mengolah, biasanya yang terakhir itu karena mendekati overpropping atau ketemu overpropping malah jelek, ada asam, terus rasanya sedikit hilang gitu kan. Itu karena overpropping. Kalau secara estafet kita nggak khawatir
kemungkinan akan ketemu overclocking karena menjaga, mengakali, bukan menjaga ya, mengakali jeda-jeda restingnya bahan tersebut. Gitu, jadi Kak, pengertian seperti itu. Memang dunia donat, dunia kue gitu kayak gampang, pokoknya kalau menurut saya dunia masak itu dunia seni. Kalau dibikin hobi aja, enjoy. Karena kalau udah hobi nanti ketemu plus minusnya gimana gitu, ngakalinya gimana gitu. Nah ini mengakali, kenapa kok Binlife-nya pakai bor, supaya ngasih tahu karena kan mesinnya itu mahal ya, mesin untuk mengaduk itu pakai bor aja, tapi ininya mata bornya itu diganti yang buat, kalau bagus sih spiral, lebih bagus spiral, tapi saya bekas mixer dipakai. Kalau mau bekas spare motor ada kan, dia bagus spiral, pakai aja, cocok itu. Jadi kita kayak pakai mesin, terus menghemat tenaga, terus yang pemula kalau mengolahnya agak banyak bisa memiliki teksturnya yang benar-benar halus, terus tanpa harus, kalau ini kan kalau cewek biasanya kan yang bikin donat itu kebanyakan cewek ya, kalau bisa dapat hasil yang bagus. Cirinya kalau udah halus kan nanti ketahuan, dia nggak nempel di tangan, sama di wadah itu udah nggak nempel. Oke, dibantu tap layar, di follow ya. Mungkin kedepannya mudah-mudahan kita bisa bedah-bedah seputar hal yang lain, aneka gorengan, aneka kue, mudah-mudahan kedepannya. Tapi kebetulan karena kita hari ini itu memang sampai saat ini kita jualan chicken sama camilan sama donat, jadi bedah seputar resep yang dijual itu. Jadi kita ngolah untuk dijual dan benar-benar asli. Nah ini sebentar lagi ini udah agak elasnya udah keluar, udah nggak begitu nempel tuh. Nah ini udah mulai kalis, cepet ya. Kalau pakai lama. Oke, udah kalis. Jadi meratakannya pakai tangan nggak berat, karena tadi udah dibantu pakai bor ya. Dibantu subscribe share, silakan di follow akun Ipanisa Chicken. Jadi teman-teman kalau kita lagi live ada notifikasi pemberitahuan nih bahwa Ipanisa sedang live. Belajar donat, selamat datang Kak, belajar donat.
rasa iya. Ini kita ngolah yang ketiga berarti ya. Dibantu tap-tapnya di share di follow ya akunnya Vanessa, jangan lupa di follow. Mudah-mudahan bisa di Vanessa official bisa tetap berbagi. Udah mau kalis. Dibantu tap-tap layar di share, silakan dibantu tap-tap layar biar makin banyak yang nonton. Di follow jangan lupa. Karena kalau tadi nggak dibantu bor di awal tuh udah capek duluan. Udah capek duluan. Ini terakhir tinggal ngulani, tinggal menghaluskan aja. Apalagi kalau tenaganya ibu-ibu tanpa mesin kasihan ya. Kalau kata Sundanya buat arah tiheula meureun. Di follow ya, di follow, selamat datang. Dibantu tap-tap layar di share. Ini bentar lagi kita langsung ke proses coding. Enak soalnya di Bang Samsul, selamat datang. Dibantu tap-tap layar di share. Ini lagi masih proses ini. Oh, udah bening nih, udah nggak nempel di tangan, tuh, udah nggak nempel di plastik, udah matang, udah kalis. Nah, kalau ada yang mau di propping dulu, di resting dulu boleh. Kalau saya enggak, kalau saya ini langsung di loading, jadi restingnya setelah loading. Tapi kalau mau lebih padat lebih bagus kalau udah mau donat. Kayak pakai mesin nih, ibaratnya kayak dibanting, diputar seperti ini, nggak masalah. Tapi kalau adonannya udah benar-benar kalis matang tuh dia nggak bakalan nempel.
mau diputar kayak gimana pun. Ini udah kalis matang. Ini mau lebih emang kalau pakai tangan itu kan ekstra tenaga, beda dengan pakai mesin. Dia kalau udah kalis banget tuh nggak nempel. Tapi kalau masih ada pas di uleni gitu ada nempel itu, kalau enggak kelembekan belum kalis banget, menyembuh belum. Jadi harus benar-benar kalis. Udah beres, udah nggak nempel. Nah ini udah gini, silakan mau di rafting dulu untuk propping boleh, kalau mau langsung di loading juga boleh. Oke, seperti itu. Jadi terima kasih udah nonton. Mungkin nanti kalau sempet, kalau nggak kecapean malam kita live lagi. Kalau di rumah sekalian sampai proses goreng. Nah ini karena adonannya untuk di lapak, jadi mungkin cuma berbagi teknik cara mengolahnya aja. Untuk menggorengnya mau dibawa ke lapak. Ya mohon maaf, terima kasih udah menonton, yang udah like, yang udah memfollow, pokoknya dibantu di follow, di share, dibantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.